Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Ekonomi Pertanian kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sistem dan kendala kredit pertanian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, mana terdiri dari saya sendiri, Lucy Suatu Lasana, Sofi Rizky Akbar, Nida Nafia, Wayu Nugroho, Tafatun Laila, Salsabila Fariski, Indah Ardita Sari, dan Putri Hardianti. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sofi Rizky Akbar. Pembahasan pertama mengenai pengertian kredit pertanian. Jadi kredit merupakan salah satu sumber modal yang dapat diberikan kepada petani dengan tujuan untuk membantu petani-petani, terutama petani dengan skala usaha kecil dan masih mengalami kekurangan modal. Keterbatasan modal yang dihadapi menyebabkan petani melakukan kegiatan usaha tani dengan input yang terbatas. Peningkatan input dapat dilakukan salah satunya dengan tambahan modal berupa kredit. Kredit juga merupakan faktor penting dalam pembangunan untuk memberdayakan petani miskin. Hal ini sejalan dengan Proposisi Todaro tahun 2000 bahwa salah satu dari 3 strategi pembangunan pedesaan dan pertanian adalah adanya dukungan pemerintah terhadap suatu sistem yang dapat menciptakan insentif, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap kredit dan input produksi sehingga petani kecil dapat meningkatkan produktivitas dan produksinya. Namun, masalah seputar penyediaan modal dan sulitnya akses ke perbankan umum adalah kendala yang masih sering dilontarkan oleh para petani. Berdasarkan data Bank Indonesia, Arifin tahun 2004 mengungkapkan bahwa pada tahun 2003, persentase jumlah kredit investasi untuk sektor pertanian tercatat sekitar 18,8% dari total kredit, sedangkan kredit modal kerja jauh lebih kecil lagi, yaitu hanya sekitar 6,53%. Selain itu, hanya bank-bank pemerintah yang dominan memberikan kredit ke sektor pertanian. Kredit pada sektor pertanian ini pada umumnya adalah kredit program, di mana kredit program pada dasarnya merupakan kredit bersubsidi, yakni pengenaan suku bunga biasanya berada di bawah suku bunga komersial yang berlaku pada saat ini. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit pertanian. Yang pertama ada kredit usaha pembibitan sapi atau KUPS. Jadi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2009, kredit usaha pembibitan sapi atau KUPS adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. KUPS bertujuan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan pengembangan usaha pembibitan sapi secara berkelanjutan, di mana usaha yang dibiayai adalah usaha pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips, kemudian plafon kreditnya maksimal 66,3 miliar per pelaku usaha, lalu tingkat bunga kreditnya maksimal sebesar suku bunga pinjaman bank atau LPS plus 6%, lalu beban bunga kepada pelaku usaha sebesar 5%, jangka waktu kredit paling lama 6 tahun dengan masa tenggang 24 bulan, lalu bank pelaksananya adalah BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Negeri, dan Bank Bali. Selanjutnya adalah kredit ketahanan pangan dan energi. Jadi kredit ketahanan pangan dan energi atau KKPE semula dikenal dengan KKP, kredit ketahanan pangan. Sudah berjalan sejak Oktober tahun 2000 dan merupakan penyempurnaan dari KUT, kredit usaha tani, KKPA, kredit kepala koperasi primer untuk anggotanya, serta kredit koperasi pangan KKP. Jadi KKP ini ditujukan untuk membantu permodalan petani dan peternak dengan suku bunga terjangkau sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya dan dapat mengembangkan agribisnisnya secara layak. Jadi dapat disimpulkan KKPE adalah kredit investasi dan kredit modal kerja yang diberikan kepada sekelompok petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. KKPE ini disalurkan dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sorghum. Pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras, dan itik. Usaha penangkapan dan budidaya ikan, serta kepada koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai. Selanjutnya ada tujuan kredit ketahanan pangan dan energi. Yang pertama,
menyediakan kredit investasi dan modal kerja dengan suku bunga terjangkau. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dan kredit untuk petani atau peternak yang memerlukan pembiayaan usaha dan energi. Sasarannya adalah tersalurnya KKPE kepada petani dan peternak yang membutuhkan pembiayaan atau kredit serta lancar dalam pengembalian kreditnya. Dan juga peningkatan penerapan teknologi anjuran bagi petani atau peternak yang memanfaatkan pembiayaan atau kredit yang akhirnya terjadi peningkatan produktivitas usaha. Selanjutnya di sini ada kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah atau UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM, individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki argumen tambahan atau feasible namun belum bankable. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan usaha kredit usaha rakyat. Yang pertama di sini ada meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM, yang kedua memperkuat kemampuan permodalan usaha, dan yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dan yang terakhir keempat ada meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya di sini ada suku bunga KUR dan subsidi bunga KUR. Suku bunga KUR, pemerintah menetapkan suku bunga KUR lebih rendah dibandingkan suku bunga jenis kredit lainnya dengan rincian KUR mikro 7% efektif per tahun kini 6% dan 3%. KUR kecil 7% efektif per tahun kini 6% dan 3%. KUR penempatan TKI 7% efektif per tahun kini 6% dan 3%. KUR khusus 7% efektif per tahun kini 6% dan 3%. Dan subsidi bunga KUR agar suku bunga KUR bisa lebih rendah, maka pemerintah memberikan subsidi bunga dengan besaran KUR mikro sebesar 10,5% termasuk di dalamnya imbal jasa penjaminan, KUR kecil sebesar 5,5% termasuk di dalamnya imbal jasa penjaminan, dan yang terakhir ada KUR penempatan TKI sebesar 14% termasuk di dalamnya imbal jasa penjaminan dan collection fee. Next. Selanjutnya di sini ada penerima KUR. Yang pertama di sini ada usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Yang kedua ada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Yang ketiga ada calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan atau karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja di Indonesia. Dan yang keempat ada tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Yang kelima ada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Yang keenam, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah dengan negara lain. Yang ketujuh ada kelompok usaha seperti kelompok usaha bersama, atau KUBE, gabungan kelompok tani dan nelayan atau Gapoktan, dan kelompok usaha lainnya. Next. Selanjutnya yaitu pihak terkait skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas pertanian. Sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan akses pembiayaan, khususnya di sektor pertanian, Otoritas Jasa Keuangan telah bekerja sama dengan kementerian atau lembaga-lembaga jasa keuangan, akademisi, serta pihak terkait lainnya
yang dimana telah menyusun generik model skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas pertanian. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih, apa sih skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas pertanian? Skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas pertanian adalah kredit atau pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya subsektor pertanian tanaman pangan dan subsektor pertanian dengan karakteristik terintegrasi, aman dan inklusif, kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pihak terkait kredit atau pembiayaan sektor prioritas pertanian diantaranya adalah yang pertama, yaitu TPAKD. TPAKD merupakan tim percepatan akses keuangan daerah, di mana terdiri dari regulator, K atau L, serta pihak terkait lainnya yang berperan dalam optimalisasi implementasi general model skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas, serta sebagai pusat data dan informasi. Nah, yang kedua, yaitu sasaran debitur. Kredit atau pembiayaan ini dikhususkan untuk sektor pertanian dengan sasaran petani dan atau peternak. Kredit atau pembiayaan ini dapat disalurkan secara langsung kepada individu atau badan usaha atau melalui kelompok. Untuk kategori kelompok dilakukan dengan skema tanggung renteng. Petani, individu maupun kelompok diutamakan telah terdaftar sebagai binaan dari dinas terkait. Nah, yang ketiga yaitu lembaga keuangan penyalur, di mana lembaga jasa keuangan ini telah diawasi oleh OJK serta lembaga keuangan yang diatur oleh regulator lainnya, baik yang berbasis konvensional maupun berbasis syariah. Yang keempat yaitu perusahaan asuransi. Dapat berupa perusahaan asuransi yang bertujuan untuk yang pertama asuransi kredit atau pembiayaan, yang kedua asuransi jiwa asuransi jiwa kredit atau pembiayaan, dan yang ketiga yaitu asuransi usaha pertanian, yaitu AUTP, AUTS, dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu mitra pendamping. Mitra pendamping merupakan tenaga ahli dalam bidang pertanian atau peternakan yang dapat disediakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam skema K atau PSP pertanian. Tenaga ahli dimaksud dapat terdiri dari OPD terkait, akademisi, LSM, dan atau pihak lainnya. Next. Nah, kemudian pihak terkait skema kredit atau pembiayaan sektor pertanian, diantaranya yaitu ada off-taker atau buyer, yang merupakan perusahaan BUMN atau BUMD atau BUMS yang bertindak sebagai off-taker atau buyer untuk memastikan hasil pertanian atau peternakan memiliki nilai jual. Nah, yang kedua ada supplier. Supplier ini merupakan penyedia pasokan untuk kebutuhan subsektor pertanian tanaman pangan dan peternakan seperti pupuk, pestisida, benih, pakan ternak, dan lain-lain. Yang ketiga ada Avalis. Avalis merupakan lembaga atau perusahaan BUMN atau BUMD swasta yang berperan sebagai penanggung jawab atas kredit atau pembiayaan yang diberikan. Avalis dapat terdiri dari off-taker atau supplier, atau Pemda atau perusahaan asuransi, ataupun lembaga penjamin. Nah, yang keempat ada koperasi atau LKM atau vintage atau BUMDes. Nah, koperasi atau lembaga lainnya tersebut dapat berperan sebagai channeling atau link dalam penyaluran kredit atau pembiayaan. Di samping itu, koperasi atau BUMDes bersama dapat pula berperan sebagai off-taker dan pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada market. Market merupakan sarana optimalisasi penyediaan marketplace bagi debitur. Salah satunya melalui peningkatan peran off-taker dan perum bulog dalam memasarkan hasil pertanian atau peternakan. Dan yang terakhir ada konsumen. Nah, konsumen ini merupakan setiap individu atau entitas pengguna hasil pertanian dan atau peternakan. Next. Selanjutnya ada fitur umum kredit atau pembiayaan sektor prioritas pertanian. Ada 5, yaitu pola penyaluran
kredit atau pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan langsung, yang kedua ada pola executing yang merupakan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada debitur yang dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, yakni bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Yang ketiga ada pola channeling atau pola penyaluran kredit atau pembiayaan kepada debitur melalui lembaga keuangan tertentu, yaitu BPR, BPRS, atau lembaga keuangan non-bank lainnya. Yang kedua ada plafon kredit, ya untuk individu maksimal 50 juta rupiah dan untuk kelompok maksimal 500 juta rupiah, dan hal ini mengacu pada plafon KUR. Yang ketiga ada kategori debitur. Yang pertama ada disalurkan langsung kepada individu atau badan usaha atau melalui kelompok. Petani individu maupun kelompok diutamakan yang telah terdaftar sebagai binaan dari dinas terkait. Yang kedua itu merupakan warga negara Indonesia atau WNI, cakap hukum, tidak dalam status pilot maupun sengketa, dan tidak memiliki masalah kredit. Yang keempat ada mekanisme pencairan. Pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan sesuai dengan siklus produksi pertanian dengan mekanisme ada dua, yang pertama ada yang bertahap dan yang kedua ada yang sekaligus. Dan yang terakhir ada mekanisme pelunasan di mana ada yang bulanan dan yang kedua ada bayar panen atau sesuai waktu panen komoditas. Next. Baik, selanjutnya sini ada kendala kredit pertanian. Di sini ada 7 kendala ya. Yang pertama yaitu kurangnya respon pemerintah desa dalam mengajukan berkas permohonan ke Balai Penyuluh Pertanian ke kecamatan setempat. Yang kedua yaitu kurang optimalnya peranan koperasi-koperasi yang ada di pedesaan. Jadi sebagai koperasi yang sehat dan mampu mensejahterakan anggotanya, koperasi semestinya dapat memberikan modal untuk pertanian kepada petani dan dapat menyerap hasil pertanian dengan harga yang sesuai pada musim panen untuk diperoleh lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya jaminan dari pemerintah. Hal ini umumnya menjadi kendala utama penyaluran kredit di sektor pertanian. Selain itu, tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi, hasil penjualan panen kurang menjanjikan, dan karakter petani yang kurang baik juga menjadi kendala dalam menyalurkan kredit di sektor pertanian. Untuk yang keempat yaitu menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi usaha pertanian. Ketika suatu perekonomian mengalami kelesuan, itu akan berimbas pada macetnya kredit, yang itu juga mempengaruhi usaha pertanian. Ekonomi lesu, kredit macet merupakan langkah-langkah menuju ketidaksejahteraan. Yang kelima yaitu adanya bank yang mengejar target pengucuran kredit sehingga melakukan ekspansi berlebihan dalam menyalurkan dananya ke nasabah yang berimbas kredit menjadi macet. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki target pengucuran kredit di mana target tersebut harus dicapai dengan berbagai cara, termasuk melakukan ekspansi berlebihan dalam menyalurkan kredit. Namun, bank lupa bahwa kebijakannya itu dapat menyebabkan kredit menjadi macet yang akan bermuara pada lesunya usaha. Untuk yang keenam, yaitu penempatan perencanaan kredit bank yang tidak diperhitungkan dengan seksama. Misalnya, hanya terkonsentrasi pada salah satu bidang saja, sehingga ketika terjadi kondisi yang tidak menguntungkan dalam sektor tersebut, seluruh kreditnya akan menjadi macet. Dan yang terakhir yaitu keterampilan manajerial yang kurang. Untuk kemampuan manajerial ini sangat memegang peranan penting, karena hampir sekitar 50% kegagalan sebuah kredit berasal dari hal yang mendasar ini, yaitu kemampuan manajerialnya. Jadinya penting bagi semua orang menguasai ilmu manajemen dalam hal ekonomi. Kegagalan kredit terkait keterampilan manajerial yang kurang biasanya terjadi seperti adanya jumlah nasabah yang tidak dicantumkan dan terjadinya miskomunikasi antar sesama pegawai. Next. Selanjutnya yaitu penyaluran KKPE di Bali.
Penyaluran KKPE yang dilakukan oleh Bank BRI digunakan untuk peternakan, pengadaan tanaman pangan, dan pengembangan padi, jagung, dan kedelai. Namun, rekapitulasi KKPE di BRI Kantor Wilayah Bali menunjukkan penyaluran hanya untuk KKPE, peternakan, dan pengadaan pangan. Next. Di Kabupaten Gianyar, KKPE banyak disalurkan untuk usaha ternak sapi potong, baik untuk penggemukan maupun pembibitan, dalam rangka pengembangan ternak sapi Bali. Bank yang dominan menyalurkan KKPE di Kabupaten Gianyar adalah Bank BRI Cabang Gianyar, BPD Bali Cabang Gianyar, dan BPD Bali Cabang Ubud. KKPE ini sangat membantu peternak terutama untuk pengembangan usaha ternak sapi. Manfaat yang dirasakan dalam kelompok tani atau ternak adalah semakin eratnya hubungan antar anggota kelompok karena sering bertukar pikiran dalam pengembangan usaha ternak. Hasil sampingan dari meningkatnya populasi sapi memberikan dampak bagi ketersediaan pupuk organik dari kotoran sapi yang dapat menunjang integrasi usaha pertanian pangan dan ternak. Di samping itu, hal yang paling penting bagi petani atau peternak adalah meningkatnya pemilikan sapi sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Masyarakat di luar anggota kelompok tani atau ternak memperoleh manfaat tersedianya lapangan kerja dengan bagi hasil atau ngadas. Berdasarkan pengalaman peternak, ada batas kemampuan optimal dalam pemeliharaan ternak, yaitu 10 ekor per peternak. Dengan adanya KKPE, peternak dapat memiliki lebih dari 10 ekor sapi, yang mana setiap sebagian sapi dapat dipelihara oleh peternak lain dengan sistem bagi hasil. Next. Selanjutnya, penerima KKPE ternak adalah kelompok Tani Banteng Rahayu yang menerima kredit sebanyak Rp325 juta untuk 13 orang atau rata-rata Rp25 juta per orang. Agunan yang diserahkan ke bank adalah sertifikat tanah. Biaya administrasi berkisar antara Rp150.000 hingga Rp170.000 per orang. Dengan kredit tersebut, anggota kelompok dapat membeli 5 ekor sapi per orang. Kredit ini sangat membantu petani dalam pemilikan sapi. Next. Kelompok Tani Sri Arta berdiri tahun 1989 dengan anggota 118 orang menerima KKPE untuk padi. Pada musim kemarau pertama, hanya 48 orang yang mengambil kredit karena tidak semua hamparan sawah mendapat irigasi. Kegiatan utama anggota kelompok adalah usaha tani padi dengan total luas garapan 41 hektar. Di samping itu, mereka juga memiliki ternak sapi potong, kambing, dan ayam. Anggota kelompok yang menjadi pemilik ternak sebanyak 50%, selebihnya merupakan penggaduh. Kelompok ini sudah menerima kredit program sejak tahun 1990 dan khusus untuk KKPE sudah menerima 5 kali. Nilai kredit yang diterima kelompok ini sebesar Rp111 juta atau rata-rata Rp2,5 juta per hektar. Dana kredit diambil ke BRI Tabanan dengan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabanan. Anggota kelompok tidak diminta menyerahkan agunan, tetapi hanya menandatangani perarem yang berisi kesanggupan membayar kredit tepat waktu. Jika ada anggota yang menunggak kredit, maka barang-barang yang dimiliki akan dijual untuk melunasi kredit dan air yang mengalir ke sawah. Debitur tersebut akan dihentikan. Selanjutnya, mengenai kendala KKPE di Bali. Secara garis besar, kendala akses KKPE di tingkat petani dan peternak diantaranya yang pertama, sosialisasi secara meluas belum dilaksanakan dengan baik. Hanya petani yang akses ke bank atau petugas bank dan media massa yang bisa memperoleh informasi. Misalnya saja pada kelompok Tani Sri Arta di Tabanan. Walaupun tidak mengalami kesulitan dalam mengakses KKPE, karena tidak memerlukan agunan, tetapi terdapat perarem, yaitu kesepakatan tertulis antara kelompok tani dengan pihak bank yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani, kepala desa, dan kepala adat setempat. Masalah utama pada daerah ini yaitu ketiadaan air irigasi selama musim kemarau, sehingga petani tidak menanam padi atau khawatir jika nantinya tanaman padinya gagal, sehingga mereka memutuskan untuk tidak meminjam KKPE. Akhirnya sebagian besar anggota kelompok Tani Sri Arta ini hanya menanam 1 kali dalam setahun. Next. Yang kedua, sebagian petani atau peternak masih perlu dibantu dalam melengkapi dokumen pengajuan kredit dengan cepat dan tepat. Untuk kelompok tani ternak agar KKPE dapat diakses, maka kelompok tani harus mempunyai agunan.
Agunan tersebut berupa sertifikat tanah yang ditanggung oleh kelompok tani. Hal ini disebabkan karena tidak semua petani atau peternak mempunyai sertifikat atas lahan yang dimilikinya. Umumnya nilai agunan lebih besar dari nilai kredit. Biasanya bank menerima beberapa sertifikat tanah atas nama kelompok untuk agunan kredit. Oleh karena itu, sebagian anggota kelompok ada yang meminjam dari sumber lain seperti Lembaga Perkreditan Desa atau LPD untuk membeli ternak. Ada juga yang hanya dapat menggaduh atau bagi hasil ternak karena tidak mampu membeli. Ketiga, besarnya biaya yang dibayarkan ke notaris dalam rangka pencairan KKPE dianggap sangat memberatkan petani atau peternak dan bisa menghambat petani atau peternak untuk bisa akses pada skim KKPE. Pada kelompok tani atau ternak nasabah BPD Bali Cabang Gianyar misalnya, biaya administrasi yang dikeluarkan sebesar 700.000 per sertifikat yang terdiri dari biaya jasa notaris, KPHT, dan taksasi. Biaya ini dibayarkan dari kas kelompok tani. Biaya ini dirasa sangat memberatkan petani atau peternak karena seperti yang kita ketahui pada umumnya sebagian besar petani atau peternak hanya mempunyai lahan yang luasnya kecil-kecil. Next. Sedangkan pada proses pengembalian KKPE di Bali, hingga saat ini belum terdapat masalah atau kendala, dan kredit digunakan sesuai dengan pengajuan kredit. Hal ini dikarenakan pola pengembalian pinjaman KKPE di Bali dipandang relatif fleksibel karena peternak dapat mengatur waktu pengembalian sesuai dengan pola produksinya. Misalnya saja pada usaha pengemukan sapi potong di Kabupaten Gianyar. Pengembalian kredit sebesar 50% dari pokok pinjaman dan bunga dilakukan setelah 10 bulan. Selebihnya akan dibayar bertahap hingga jatuh tempo selama 2 tahun. Keberhasilan pengembalian kredit ini tidak terlepas dari keberhasilan usaha petani atau peternak penggunaan kredit tersebut. Tidak adanya masalah dalam proses pengembalian KKPE dan pelunasan kredit yang tepat waktu menjadikan mereka mudah untuk memperoleh kredit kembali. Faktor budaya lokal yang memberikan sanksi sosial dan sangat ditakuti oleh masyarakat Bali merupakan salah satu penyebab berhasilnya pengembalian pinjaman tepat waktu sesuai dengan kesepakatan tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.